Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarista Audiva, NIM 1910843026, mata kuliah Statistik Administrasi Publik, Angkatan 2019. Saya akan menjelaskan materi tentang statistika deskriptif untuk data nominal dan ordinal dan non-parametrik lanjutan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana itu statistika deskriptif untuk data nominal dan ordinal dan non-parametrik lanjutan. Pada statistik non-parametrik ini, usaha mendeskriptifkan data juga dilakukan untuk lebih memahami pola data tersebut. Namun, karena data statistik non-parametrik juga terdiri atas data nominal dan ordinal, maka pada data jenis itu tidak lazim digunakan pengukuran seperti mean rata-rata, standar deviasi, dan sebagainya. Untuk itu, dianjurkan penggunaan median dan modus sebagai pengukuran pusat datanya, dan tidak adanya pengukuran standar deviasi dan varians dalam pengertian seperti parametrik. Sehingga bisa dikatakan statistik deskriptif untuk non-parametrik lebih sederhana dan praktis dibandingkan dengan statistik parametrik. Kasus berikut menggambarkan penggunaan median untuk data nominal dan modus. Untuk data nominal dan menggambarkan sebuah data non-parametrik. Selain itu, disertakan penggunaan chart tipe bar serta tabel kontingensi cross-tab untuk melengkapi penggambaran data. Saya menggunakan kasus dengan 20 responden yang diminta pendapatnya tentang produk roti Duta Makmur. Berikut adalah datanya. Variabel datanya terdiri atas sikap, golongan, usia, gender, income, dan beli. Yang mana keterangan data tersebut ada berupa data untuk variabel sikap, yaitu dengan ordinal, dengan suka, cukup suka, tidak suka. Lalu ada variabel golongan dengan 1 kaya, 2 menengah, 3 miskin. Lalu ada variabel usia dengan 1 remaja, 2 muda, 3 dewasa, dan 4 tua. Dan data untuk variabel gender ada 1 pria dan nomor 2 adalah wanita. Lalu ada data untuk variabel income dan beli adalah data rasio. Income adalah pendapatan responden dalam ribuan rupiah, baik dari bekerja sendiri atau pemberian orang tua. Sedang variabel beli adalah frekuensi pembelian roti dalam sebulan. Dengan demikian, baris pertama data bisa dibaca dengan sebuah konsumen responden yang menyukai produk Duta Makmur, tergolong pendapatan menengah, usia remaja, seorang pria berpendapatan, atau uang saku dari orang tua. Untuk memecahkan kasus data tersebut, maka kita akan menggunakan SPSS. Langkah pertama, kita akan membuka SPSS. Lalu, langkah selanjutnya, kita klik variabel view. Setelah kita mendapatkan variabel view, maka kita akan memasukkan variabel-variabel tersebut yang sudah disebutkan dalam tabel ini. Sudah. Pertama, ada variabel sikap, maka kita akan memasukkan variabel sikap. Variabel sikap. Lalu, type-nya numerik dan bit-nya 8, desimalnya 0. Lalu kita akan mengisikan values tadi yang itu seperti yang disebutkan tadi. Seperti variabel sikap, yaitu angka 1, kita akan memasukkan labelnya suka. Lalu, angka 2, kita akan memasukkan label cukup suka. Dan angka 3, kita akan memasukkan label tidak suka. Habis itu kita pencet Add. Setelah kita mengklik Add, maka kita akan klik OK. Lalu, kita akan mengisi measure-nya yaitu ordinal. Selanjutnya, variabel kedua itu golongan. Golongan di sini juga type-nya numerik, bit-nya 8, dan desimalnya pun juga 0. Values-nya, kita akan menggunakan kode 1, labelnya adalah kaya, 2, labelnya adalah menengah, dan ketiga adalah miskin. Kita klik Add, lalu kita klik OK.
data yang kita gunakan measure-nya adalah nominal. Selanjutnya, variabel usia. Dan type-nya numerik, weight-nya 8, dan desimalnya 0. Lalu kita masukkan values-nya. Values-nya berupa usia itu ada nomor 1, labelnya remaja. Nomor 2 itu muda. Dan nomor 3 dewasa. Nomor 4 yaitu tua. Lalu kita klik OK, dan ini measure-nya tetap nominal. Selanjutnya ada variabel terakhir yaitu gender. Gender di sini juga numerik, desimalnya 0. Lalu gender terdiri atas 2. Yang pertama itu kita labelkan pria. Dan value yang kedua yaitu kita labelkan wanita. Dan di sini kita measurekan tetap nominal. Lalu variabel terakhir yaitu ada income. Tetap kita ubah ininya menjadi 0. Dan ininya menjadi scale. Terakhir juga ada beli. Numerik tetap, desimalnya kita ubah menjadi 0. Ini dikosongkan dan ini menjadi scale. Lalu, langkah selanjutnya, kita akan memasukkan data tersebut ke data view. Nah, kita lihat data kita di Excel. Berikut adalah datanya. Di sikap ada suka, cukup suka, dan tidak suka. Golongan ada kaya, menengah, miskin, 3, dan usia ada remaja, muda, dewasa, dan tua. Gender pria, wanita, dan income beragam. Maka dari itu kita kalkulasikan. Yang seperti suka adalah angka 1, kita ubah menjadi angka 1. Yang cukup suka kita ubah menjadi angka 2, dan tidak suka kita ubah menjadi angka 3. Dan seperti golongan kaya nomor 1, menengah nomor 2, miskin dan nomor 3. Dan usia pun seperti itu, remaja nomor 1, lalu muda nomor 2, dewasa nomor 3, dan tua nomor 4. Begitupun dengan gender, yang pria nomor 1 dan wanita nomor 2. Maka kita kalkulasikan seperti ini. Habis itu kita copy. Data yang sudah dikalkulasikan kita copy. Lalu kita paste ke data view. Harus dipastikan copy dulu. Lalu kita paste di sini. Nah, setelah kita paste, selanjutnya selanjutnya adalah kita analyze, kita ambil descriptive statistik, dan kita ambil frequency. Lalu yang kita masukkan hanya sikap dan usia, karena kita hanya butuh 2, yaitu nominal dan ordinal. Sikap adalah yang ordinal, dan usia adalah yang nominal. Yang pertama kita masukkan sikap, dan usia itu yang nominal. Lalu kita klik statistik. Karena kita membutuhkan median dan mode, maka kita hanya mengklik median dan mode. Lalu continue, dan kita ambil charts. Charts yang kita ambil adalah bar charts.
Dan chart values-nya kita ambil percentage. Klik continue. Oke. Dan oke. Dan kita akan menunggu hasil analisisnya. Berikut adalah hasilnya. Ada frekuensi, yaitu ada statistik, ada frekuensi table, dan di sini ada frekuensi tabel sikap dan usia. Di sini ada bar chart, sedang proses, kita tunggu. Maka ini bar chart yang kita dapatkan. Ada bar chart sikap dan bar chart usia. Maka kita lihat seperti berikut. Kita analisis. Seperti yang telah dijelaskan, penggambaran data deskriptif bisa dilakukan dengan menjelaskan besaran statistik yang penting dan relevan. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Pertama yaitu ada besaran statistik yang relevan. Seperti hasil yang kita dapat tadi, untuk data nominal, statistik yang relevan adalah modus atau mode. Sedangkan untuk data ordinal adalah median. Dari tabel output statistik yang terlihat, data sikap tipe ordinal mempunyai median 1,5 seperti tersebut, dan mode-nya yaitu ada 3. Angka ini didapat dengan mengurutkan 20 data tersebut, dari angka terkecil sampai terbesar. Kemudian membagi urutan data tersebut menjadi 2 bagian. Seperti yang diketahui, apabila statistik menggunakan deskriptif, maka dia akan memberikan data berbentuk chart dan statistik yang relevan. Yang kedua, ada berbentuk tabel. Seperti yang kita lihat tadi, hasilnya di sini. Maka hasilnya seperti ini. Hasil yang didapat yaitu tabel frekuensi menjelaskan persentase dan kumulatifnya untuk setiap variabel. Pada variabel sikap terlihat sikap tidak suka, bisa dilihat ini, tidak suka, paling banyak jumlahnya hanya 20%, sedangkan sikap suka paling sedikit 50%. Dengan demikian, kebanyakan responden ternyata justru suka dengan roti produk Duta Makmur, walaupun mereka mengkonsumsi roti tersebut. Ya, mereka lebih kebanyakan suka daripada tidak suka. Sedangkan dari tabel usia, terlihat golongan usia dewasa. Bisa dilihat di sini ya. Usia dewasa, ini persentasenya ada 25%, 20, 30, 25, dan totalnya 100%. Dewasalah yang terbanyak mengkonsumsi roti. Disusul dengan selanjutnya ada golongan remaja. Golongan remaja dengan 25% dan golongan tua 25%, dan paling akhir yaitu oleh konsumsi paling sedikit yaitu di umur muda. Hal ini berarti roti produk Duta Makmur kebanyakan dikonsumsi konsumen yang di umur matang. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini ada chart data. Chart data yang di sini. Chart data berupa bar chart ini. Ada presentasi sikap dan presentasi usia. Maka bisa kita analisis. Analisisnya sebagai berikut. Chart data yang digunakan adalah bar chart dalam bentuk gambar, yang sebenarnya sama dengan penyajian data secara tabel. Hanya di sini data ditampilkan lebih simpel dan menarik. Terlihat pada variabel sikap, jumlah terbanyak adalah bersikap suka, yaitu 50%. Atau dari tabel cukup suka terlihat dengan angka 30%. Dan jumlah terkecil adalah bersikap tidak suka sebanyak 20%. Demikian pula penafsiran variabel usia, di mana golongan usia dewasa terlihat paling dominan.
Dari segi usia, paling banyak itu presentasi dari dewasa sebanyak 30%, lalu diikuti oleh remaja 25%, tua 25%, dan paling akhir yaitu muda sebanyak 20%. Maka dari itu, yang kita dapat ini adalah hasilnya. Maka hasil yang ditampilkan adalah berupa chart, bagaimana deskripsi menggunakan SPSS. Jadi hal yang digunakan adalah dengan median dan median dan modus, dan lalu dilanjutkan oleh aplikasi SPSS. Baiklah, itulah cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan statistika deskriptif untuk data nominal dan ordinal dan non-parametrik lanjutan. Hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.